Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alayya rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi a'udzu bika min hamiyati sayyatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua DPM kita, yaitu Bapak Arif Hidayat. Yang terhormat yang saya hormati Bapak Kadus, alhamdulillah beliau hadir di hadapan kita, mudah-mudahan sehat. Yang terhormat yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita puji syukur, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat melaksanakan sholat isya berjamaah dan alhamdulillah dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Shalawat dan salam tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita semua sebagai umatnya. Pada kesempatan kultum malam hari ini, insya Allah saya akan sedikit membagi ilmu, yaitu tentang membaca Al-Quran dan memahaminya, yang mana Al-Quran adalah pedoman hidup kita yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Di dalam doa selalu kita baca, Allahumma ja'alna Qur'ana lana fid dunya qarina wa bil qabri munisa wa bis sab'ati sab'i'a, yang artinya Allahumma ja'alna Qur'ana, ya Allah, mudah-mudahan Al-Quran ini selalu bersamaku selama di dalam hidupku. Lana fid dunya qarina, ya Allah, mudah-mudahan selalu menjadi petunjuk setiap langkahku. Dan alhamdulillah, setiap malam bulan suci Ramadan ini kita selalu meningkatkan di dalam membaca Al-Quran, yang mana di malam bulan suci Ramadan ini pahala kita yaitu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat tarawih yang dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Kenapa kita harus memahaminya?
Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina laisa fi jawfi syai'un, yang artinya sesungguhnya seorang yang dalam dirinya tidak bersemayam atau tidak membaca Al-Quran, kal baiti hirab, yang artinya ialah itu laksanakan sebuah rumah kosong yang tiada penghuninya. Jadi kalau kita ibaratkan orang yang tidak membaca Al-Quran, orang yang tidak mau membaca Al-Quran sama sekali, kalau kita ibaratkan ialah ibarat sebuah rumah kosong, tidak ada penghuninya. Itulah ibarat orang yang tidak membaca Al-Quran, yang tidak suka membaca Al-Quran. Serem, ya. Coba kita lihat rumah yang di sebelah ini, rumah yang kosong. Bagaimana kita rasakan? Serem nggak kira-kira? Serem. Ya, itulah ibaratkan orang yang tidak membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah, anak-anak kita di usia dini dari 5 tahun sudah dibelajarkan untuk membaca Iqra. Itu apa? Untuk belajar Iqra, untuk membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya setelah besar ini untuk biasa untuk membaca Al-Quran. Sebab kalau lidah kita tidak terbiasa membaca Al-Quran, ya, bahkan yang udah terbiasa pun tetapi tidak diamalkan, dia bisa membaca Al-Quran, setahun aja tidak membaca Al-Quran, itu akan pengaruh sama sekali. Maka bacalah Al-Quran secara dawam. Biar sedikit, yang penting dawam. Sehari dapat seayat, 2 ayat, 3 ayat, 1 juz, 2 juz, alhamdulillah. Yang penting dawam. Ya. Jangan sehari 1 juz, seminggu nggak baca Al-Quran. Sedikit-dikit aja, Pak. 1 juz, 2 juz. Saya mau tanya kepada adik sekalian, sekarang udah hari keberapa, adik? Udah hari keberapa? Hah? 11 ya? 11. Siapa yang sudah sampai 10 juz? Adik-adik siapa yang udah sampai 10 juz? Bapak-bapak, udah ada sampai 1 juz? Udah sampai 11? Berarti kalau udah 11 berarti 1 hari 1 juz. Alhamdulillah. Ya. Dan Al-Quran juga adalah sebagai obat bila mana kita membacanya, sering membacanya. Ya. Bila mana kita ada suatu masalah apapun, bacalah Al-Quran. Insya Allah Al-Quran itu akan menjadi pengobat untuk hati kita. Janganlah kita ada suatu masalah lari ke dukun. Bacalah Al-Quran, renungi, dah bagus ya. Adik-adik, mohon untuk diam sejenak ya. Sampai di mana tadi? Sampai Al-Quran. Kembali lagi. Jadi Al-Quran, ya, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, tidak memahaminya, itu ibaratkan rumah yang tidak penghuni, tidak serem. Lalu dalam situasi, dalam kondisi yang seperti ini, semakin kadang-kadang manusia itu, ya, saling untuk membaca Al-Quran, ya, bahkan
di zaman yang modern ini, orang itu kadang-kadang sering banyak membaca WA, banyak membaca Facebook daripada membaca Al-Quran. Betul nggak Pak? Betul nggak? Betul. Ya apa aja. Maka bacalah Al-Quran. Sebab apa? Seperti dalam doa tadi, barang siapa selama hidup di dunia sering membaca Al-Quran, insya Allah Pak, insya Allah di dalam kuburan ini akan terang benderang, bahkan melebihi lampu yang paling terang di dunia ini. Yang mana dalam kubur itu sangat gelap gulita sekali, sangat gelap gulita. Bahkan orang yang sering baca Al-Quran di yaumul kiamat ini insya Allah akan mendapat syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan bulan suci Ramadan ini kita banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak sholat tahajud, dan banyak-banyaklah beramal, dan mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikianlah yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.